Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi kami mengenai meningkatkan produktivitas dan kualitas. Nah, di sini sebelumnya kami beranggotakan 4 orang. Yang pertama saya sendiri, Anggun Aulia Ramadia. Yang kedua ada rekan saya, Nelda Hayati. Yang ketiga ada Shirley Natasha. Dan yang keempat ada Dina Agusti Rahayu. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membahas 2 topik. Yang pertama yaitu sumber daya yang digunakan untuk proses produksi, dan yang kedua adalah memilih lokasi. Nah, baik, untuk materi pertama yaitu mengenai sumber daya yang digunakan untuk proses produksi. Untuk proses produksi itu sendiri, kita tentunya membutuhkan sumber daya yang akan digunakan dalam kegiatan tersebut. Nah, adapun sumber daya yang dimaksud yang pertama yaitu adalah sumber daya manusia, di mana sumber daya manusia ini tidak asing lagi untuk kita dengar, yaitu seperti halnya karyawan dan tenaga kerja. Nah, di mana karyawan ataupun tenaga kerja inilah yang nantinya akan melakukan aktivitas produksi dari perusahaan kita. Dan adapun sumber daya yang kedua itu adalah bahan, di mana bahan ini juga merupakan salah satu faktor atau salah satu sumber daya yang penting untuk kita miliki dalam kegiatan proses produksi. Karena pada dasarnya bahan inilah yang akan diolah oleh para tenaga kerja untuk menciptakan suatu produk bahan jadi maupun bahan setengah jadi. Nah, yang ketiga ada sumber daya lainnya, di mana sumber daya lainnya ini itu termasuk gedung, peralatan, perlengkapan, mesin, dan lainnya. Dimana kita tahu bahwa tidak mungkin suatu perusahaan melakukan kegiatan produksi jika mereka tidak memiliki gedung atau mereka tidak memiliki peralatan. Lalu dengan apa mereka melakukan kegiatan produksi tersebut? Nah, maka dari itu hal ini penting untuk kita penuhi dalam kegiatan proses produksi. Nah, selanjutnya untuk pada masa sekarang tentu saja teknologi itu semakin lama semakin canggih. Maka dari itu teknologi juga merupakan salah satu salah satu sumber daya lainnya yang patut untuk kita penuhi, di mana teknologi inilah yang nantinya akan membantu mengefisienkan proses produksi yang kita lakukan. Nah, setelah mengetahui sumber daya yang digunakan untuk proses produksi, selanjutnya kita masuk ke tahap bagaimana cara menggabungkan sumber daya yang telah diketahui tadi untuk melakukan kegiatan produksi. Nah, di sini siapa yang berperan penting? Nah, tentu saja yang berperan penting dalam tahap ini adalah manajer, karena pada dasarnya manajerlah yang bertugas untuk menentukan rencana bagaimana produksi kita ini berjalan seefisien mungkin dan seefektif mungkin. Maka dari itu manajer bertanggung jawab untuk menghandle hal ini. Mereka bisa baik itu menghandlenya dengan cara sistem stasiun ataupun perakitan lainnya. Nah, selanjutnya kita akan bahas mengenai memilih lokasi. Nah, untuk memilih lokasi itu sendiri tentu saja ada banyak faktor ya tentunya yang akan mempengaruhi kita dalam proses pemilihan itu sendiri. Nah, di sini telah kami paparkan bahwa ada 6 faktor yang dapat mempengaruhi kita dalam memilih suatu lokasi. Nah, yang pertama itu adalah biaya ruang tempat kerja. Nah, untuk setiap daerah tentu saja memiliki batas standar dari harga bangunan-bangunan di sana ataupun ruangan-ruangan di sana, baik itu disewakan maupun dijual. Nah, maka dari itu hal ini juga turut menjadi perhatian kita dalam pemilihan lokasi dari tempat produksi ataupun perusahaan kita. Nah, yang kedua itu adalah biaya tenaga kerja. Sama halnya seperti biaya tempat kerja tadi, tentu saja di setiap daerah juga memiliki batasan standar upah minimum yang diberikan kepada setiap pekerja. Maka dari itu ini juga turut menjadi perhatian kita dalam memilih lokasi, apakah di sana standar upahnya terlalu tinggi ataupun sedang saja ataupun rendah begitu. Nah, selanjutnya yang ketiga yaitu ada insentif pajak, di mana untuk beberapa daerah ya menerapkan kredit pajak, yang mana mereka menerapkan ini adalah untuk menarik perusahaan-perusahaan untuk datang ke daerah mereka, karena kan apabila banyak perusahaan juga akan menambah pendapatan pajak dari daerah tersebut. Nah, selanjutnya yang keempat itu ada sumber permintaan, yang mana sumber permintaan ini juga merupakan salah satu faktor yang dirasa cukup penting ya, karena kan untuk memilih suatu daerah produksi tentunya kita harus mengetahui dulu nih, apakah di tempat kita membangun suatu tempat produksi ataupun perusahaan, apakah di sana banyak peminat dari produk yang akan kita hasilkan, atau bahkan tidak ada peminat dari produk yang kita hasilkan
bagi orang-orang daerah sana. Maka dari itu ini juga turut menjadi perhatian kita. Kita harus bisa memilih daerah di mana itu merupakan pangsa pasar kita. Jadi kita saat kita membangun suatu perusahaan, kita berada pada situasi ataupun lingkungan yang berminat terhadap produk yang kita hasilkan. Nah, selanjutnya itu adalah akses transportasi. Nah, akses transportasi ini kenapa penting? Ini terkhususnya untuk perusahaan-perusahaan yang melakukan ekspansi ke luar negeri ya. Jadi mereka itu lebih prefer memilih daerah yang dekat atau akses transportasinya itu mudah, dimana apabila akses transportasinya mudah maka distribusi barang mereka ke luar negeri pun juga akan lancar begitu. Nah, selanjutnya yang terakhir yaitu adalah pasokan tenaga kerja. Nah, untuk setiap perusahaan tentu saja memiliki kriteria-kriteria bagaimana kualifikasi tenaga kerja mereka butuhkan. Nah, maka dari itu kita saat memilih lokasi juga harus bisa mempertimbangkan apakah di daerah tersebut tersedia kualifikasi karyawan yang sesuai dengan yang kita butuhkan, atau bahkan tingkat kinerja karyawan di daerah tersebut apakah kurang ataupun bagus begitu. Kita harus memperhatikan hal tersebut. Nah, selanjutnya kita masuk ke tahap mengevaluasi lokasi atau situs yang mungkin akan kita pilih. Nah, di mana apabila suatu perusahaan telah melakukan evaluasi atau mengevaluasi pilihan lokasi yang akan mereka pilih, mereka tentunya harus memperhatikan faktor-faktor yang akan mempengaruhi mereka dalam memilih lokasi tersebut. Nah, di mana contohnya saja seperti toko retail ya. Nah, di mana untuk toko retail ini mungkin mereka lebih prefer ke kota, karena untuk toko retail akan bisa menarik pelanggan hanya dengan orang-orang yang melewati toko mereka. Maka hal ini akan bisa membantu peningkatan penjualan dari toko retail itu sendiri. Nah, selanjutnya apabila perusahaan telah menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat keputusan mereka memilih lokasi tersebut, maka biasanya mereka itu menetapkan bobot, dimana apakah faktor tersebut akan memiliki bobot yang besar untuk mendapatkan keuntungan, atau bahkan memiliki bobot yang besar untuk agar kita mengalami kerugian begitu. Nah, di sini contohnya saja seperti perusahaan padat karya. Nah, untuk perusahaan padat karya itu sendiri biasanya mereka membutuhkan tenaga kerja yang cukup banyak begitu kan. Nah, jadi untuk kebutuhan tenaga kerja yang banyak tentu saja juga akan membutuhkan biaya untuk upahnya yang cukup besar begitu. Maka hal ini juga turut menjadi hal yang perlu diperhatikan oleh perusahaan padat karya ini, yang mana mungkin ini tidak diperhatikan oleh perusahaan lain, karena kan untuk setiap perusahaan itu berbeda-beda bagaimana tingkat perhatian mereka terhadap biaya-biaya ataupun bagaimana kebutuhan mereka atas hal-hal yang dibutuhkan oleh perusahaan itu sendiri. Nah, sekian dulu dari saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari Anggum tadi. Sekarang saya akan membahas tentang desain tata letak. Yang pertama ada faktor-faktor yang mempengaruhi tata letak tersebut. Yang pertama ada proses produksi, di mana tata letak produksi tugas dalam urutan yang mereka ditugaskan. Misalnya seorang mungkin berspesialisasi dalam menciptakan komponen. Selanjutnya yaitu garis produk, di mana tata letak harus relevan untuk memahami perubahan ini. Alokasi lebih banyak ruang untuk satu produk, misal seperti mengambil ruang kecuali desain awal, dan tata letak memungkinkan ruang tambahan untuk ekspansi. Selanjutnya yaitu kapasitas produksi. Nah, untuk kapasitas produksi, tata letak yang dapat membuka lebih banyak ruang yang digunakan untuk peningkatan produksi, di mana dari beberapa karyawan bisnis tidak perlu untuk berada di tempat tersebut. Selanjutnya yaitu ada kontrol produksi. Nah, di dalam kontrol produksi tersebut ada beberapa pengawasan yang dilakukan, yaitu bahan pembelian, di mana ada mereka memilih pemasok, berusaha untuk mendapatkan volume hitung, mereka memutuskan untuk mendelegasikan beberapa produk, dan ada beberapa tugas tambahan seperti memilih pemasok, bahan, dan pembayaran elektronik untuk persediaan. Selanjutnya yaitu bagian kendali, di mana bagian kendali bertugas untuk mengontrol semua persediaan materi, kontrol barang jadi persediaan, mendapatkan diskon volume, pengendalian inventaris, kontrol investasi,
serta dampak teknologi pada inventaris. Selanjutnya yaitu ada yang namanya routing. Routing adalah urutan tugas yang diperlukan untuk menyelesaikan produksi sebuah produk. Nah, selanjutnya yaitu quality control, di mana quality control ini berfungsi untuk mengontrol karyawan, kontrol oleh perusahaan samping. Kualitas harus dinilai tidak hanya kapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Serdi Natasha dari kelompok 5 Manajemen Bisnis. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengendalian produksi. Pengendalian produksi yaitu rangkaian prosedur yang diarahkan pada semua elemen dalam proses produksi, seperti pengendalian bahan, harga beli bahan baku, proses produksi, standar kualitas produksi, dengan tenaga kerja, dan sebagainya, sehingga memberikan hasil dengan ongkos terendah dalam waktu tercepat. Nah, selanjutnya ada 4 tahap dalam pengendalian produksi. Yang pertama, perencanaan, yaitu tahap di mana para pengusaha melakukan perundingan dengan baik tentang produksi yang akan dihasilkan. Dan yang kedua, routing, adalah sebuah tahap untuk menentukan alat dan bahan apa saja yang nantinya akan dipergunakan untuk melakukan proses produksi. Dan yang ketiga, scheduling, adalah sebuah tahap untuk menentukan kapan akan ditimbulkan produksi, kapan akan dimulainya proses produksi. Fungsi pengendalian produksi. Fungsi pengendalian produksi pada sebuah perusahaan terdapat 5. Yang pertama, perencanaan produksi. Yang kedua, penentuan urutan kerja. Yang ketiga, penentuan waktu kerja. Dan yang keempat, pemberian perintah kerja. Dan yang terakhir, yang kelima, yaitu tindak lanjut dalam pelaksanaan proses produksi. Nah, itulah penjelasan singkat dari saya. Kalau ada kata-kata saya yang salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang metode untuk meningkatkan efisiensi produksi. Perusahaan dapat meningkatkan efisiensi produksi melalui beberapa metode, yaitu yang pertama ada teknologi. Perusahaan dapat meningkatkan efisiensi produksi mereka dengan mengadopsi teknologi baru. Jadi, proses produksi menjadi otomatis karena tugas dapat diselesaikan dengan mesin tanpa menggunakan karyawan. Yang kedua yaitu skala ekonomi. Skala ekonomi dibagi menjadi 2, yaitu biaya tetap dan biaya variabel. Yang pertama yaitu biaya variabel. Biaya variabel adalah biaya operasi yang bervariasi secara langsung dengan jumlah per produk yang diproduksi. Ketika output meningkat, biaya variabel meningkat, tetapi biaya tetap konstan. Biaya ini bervariasi dengan variasi volume, yaitu ketika ada peningkatan dalam produksi, biaya variabel ini juga akan meningkat secara proporsional dengan persentase yang sama. Jadi ketika tidak ada produksi, maka tidak akan ada biaya ini. Jadi bisa dibilang bahwa biaya ini berbanding lurus dengan unit yang diproduksi oleh perusahaan. Besaran biaya variabel tetap sama dengan setiap unitnya, tetapi akan mengakibatkan perubahan total pada setiap biaya. Yang kedua yaitu biaya tetap. Biaya tetap adalah biaya operasional yang tidak berubah mensponsori jumlah produk yang diproduksi. Misalnya, biaya sewa produk. Biaya ini tidak terpengaruh oleh fluktuasi sesaat dalam tingkat aktivitas organisasi. Walaupun biaya ini tetap dan konstan, bukan berarti bahwa biaya ini tidak akan berubah di masa depan. Biaya ini cenderung tidak dapat dirubah dalam jangka pendek. Contohnya adalah jika perusahaan Anda menjalankan bisnis di sebuah gedung sewaan, biaya penyewaan gedung tersebut akan ditagih kepada Anda terlepas dari apakah Anda menghasilkan banyak output atau Anda tidak menghasilkan apa-apa. Jadi ini adalah biaya yang konstan selama periode sampai perpanjangan penyewaan gedung tersebut yang harganya akan meningkat atau menurun. Biaya tetap akan sama secara total tetapi perubahan terjadi dalam setiap unitnya. Yang ketiga yaitu restrukturisasi.
Restrukturisasi melibatkan revisi proses produksi dalam upaya untuk meningkatkan efisiensi. Ketika restrukturisasi mengurangi biaya produksi produk atau jasa, itu dapat meningkatkan keuntungan perusahaan. Pada umumnya, istilah restrukturisasi ini digunakan jika perusahaan ingin melakukan perbaikan secara menyeluruh yang tujuannya untuk memperbaiki dan memaksimalkan kinerja perusahaan. Proses restrukturisasi ini akan menjadi lebih rumit jika perusahaan mempunyai pinjaman lebih dari satu bank. Hal ini dikarenakan akan melibatkan rangkaian pembicaraan dan pertemuan-pertemuan yang banyak dan memakan waktu. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada salah dan jangkanya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.